الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء والنيل خير كل المأمول مبرئا للغو والفضول ثم إلى حضرات سيدنا الرسول وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال المعنى الأول حضور القلب كما ذكرنا ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له وسبب ذلك الهمة فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة فلا علاج لإحضاره إلا صرف الهمة إلى الصلاة وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنيا. فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أن سببه ضعف الإيمان فاجتهد في تقويته. Al-makna al-awwalu, makna yang pertama. Makna apa? Tadi wal ma'anil lati tatimmu biha hayatus salati katsiratun. Dan makna-makna yang menjadi lengkap dengan makna itu hayatus salati, kehidupannya salat. Hidupnya salat katsiratun, banyak. Jadi salat mesti hidup. Ya. Salat itu mesti hidup. Apa maknanya salat itu hidup? Nah, al-makna al-awwalu, makna yang pertama, kalau dikatakan salatnya itu salat yang hidup, hudurul qalbi, hadirnya hati. Badan kita di sini, hati kemana-mana, betul nggak? Iya. Badan di sini di masjid, hati di mana tahu? Pasar Minggu, jaga karsa, mana lagi? Hah? Tempat mancing, mana tempat mancing? Nggak apa-apa nyebut itu mulu, Ustaz nyebut mulu, apa-apa. Iya. Itu sholat menjadi hidup, hayatus sholat. Hidupnya sholat tuh, yang pertama artinya hudurul qalbi, hadirnya hati. Ada di sini, tapi sering kemana-mana. Kan ada di dalam kita, jadi kudu dicancang, jadi ikat betul. Meskipun ada di dalam diri, tapi kemana? Mana lepas kemana-mana tuh. Itu jadi sholat tidak hidup. Maka di sini wal ma'anil lati tatimmu biha hayatus sholati kasiratun, dan makna-makna allati tatimmu yang menjadi lengkap biha dengannya, dengan
hayatus salati, dengan lengkapnya hidupnya salat kasiratun. Yang pertama al maknal awwalu, makna yang pertama hudurul qalbi, hadirnya hati, kama dzakarna, sebagaimana kami telah menyebutkan soal hadirnya hati. Apa maknanya hadirnya hati? Wa maknahu ayyafrughal qalbu min ghairi ma huwa mulabisun lahu. Wa maknahu, dan maknanya hadirnya hati, ayyafrughal qalbu, bahwa kosong hati, faragha yafrugh, ayyafrughal qalbu, bahwa kosong hati dari apa? Min ghairi, dari yang bukan, ma huwa mulabisun lahu, dari yang bukan, ma huwa, apa-apa yang dia itu, mulabisun lahu, ya, min ghairi, dari yang bukan, ma huwa, apa yang mulabisun lahu, ada menipunya, ya, mula talbis, ya, ada yang menipu baginya. Nah, kosongin tuh, ya, dari apa-apa yang dia itu mulabis. Mulabis itu bisa menipu. Iblis itu kosongnya, ya, suka menipu, apa-apa yang menipu baginya, kosongin tuh hati. Ya, keinginan ini, kebayang itu tuh mulabis. Wa sababu dzalika al-himmatu, wa sababu dzalika, dan sebab yang demikian itu al-himmatu. Himmah nih bisa dikatakan kedukaan segala macam. Maka fa innahu, maka sesungguhnya mata kapan-kapan aham, maka ada mendukakanmu, amrun, satu perkara, hadara qalbuka daruratan, hadirlah hatimu daruratan, secara darurat, ya, mata aham, maka kapan-kapan ada menyusahkanmu, amrun, satu perkara, hadara qalbuka daruratan, hadir hatimu darurat, secara darurat, hadirkan tuh secara darurat. Makanya sebelum kita masuk kan sudah sebetulnya dari wudhu kita sudah harus ada, ya, dari wudhu tuh sebenarnya. Jadi khusyuk itu bukan di sini, khusyuk itu sejak dari wudhu sebetulnya. Itu Imam Ali Zainal Abidin begitu, ya, Imam Ali Zainal Abidin itu sejak dari wudhu. Bisudu udah pucet muka beliau dalam, ya, dalam tali tasawuf udah pucet tuh. Sahabat-sahabat beliau, Imam Ali Zainal Abidin ini anaknya Imam Husain, ya, cicitnya Rasulullah, maka disebut Zainul Abidin, Ali Zainal Abidin, ya, asal namanya tuh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicitnya Rasulullah, julukannya Zainul Abidin. Zain itu yang terbaik, Al-Abidin dari kalangan yang beribadah, yang terbaik itu betul-betul ahli ibadah. Habis wudhu, selesai wudhu, pucet muka beliau, ya, ada apa gerangan Tuhan kok seperti orang yang ketakutan, pucat pasi seperti tidak ada darah yang mengalir. Itu dalam tasawuf disebutin, jawab, atadruna mimman uridu an aquma baina yadayhi. Atadruna, tahukah kalian, mimman uridu an aquma baina yadayhi, di hadapan siapa aku akan berdiri sesudah ini. Atadruna mimman uridu an aquma baina yadayhi, tahukah kalian, ya, di hadapan siapa aku akan berdiri sesudah ini. Kalau kita sholat, kita berdiri di hadapan siapa? Allah. Tuh merasakan udah di sejak wudhu selesai, masuk ke dalam, tambah takut lagi, sebab akan berdiri di hadapan Allah, dipanggil sama Allah. Kira-kira takutan mana, dipanggil sama Polsek Cilandak apa dipanggil sama panggilan Allah lewat azan? Ada surat panggilan tuh Sabtu, besok Senin hadir, datang ke Polres Jakarta Selatan bagian reserse kriminal. Kira-kira nih malam bisa tidur nggak kira-kira? Mencret yang manggil siapa? Polisi. Manusia lebih takut kepada atakhshawnan nas wallahu ahaqqu an takhsha.
Kita dipanggil sama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pora-pora aja. Dipanggil sama polisi nggak bisa tidur. Besok nih jam 7 tungguin di reskrim Polres Selatan. Nih malam nggak bisa tidur, nggak ngaji nih malam, udah puyeng pikiran gue. Betul nggak kira-kira? Jangan-jangan mencret, cika, udah nggak enak makan, nggak enak tidur. Yang manggil siapa? Manu? Atakhshawnan nas wallahu ahqqu an takhshahu. Dah, udah di sini semakin takut. Riwayat lain lagi sholat rumahnya kebakaran Imam Ali Zainal Abidin. Orang-orang an-naro, 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 Tuhan api rumah Tuhan kebakaran lagi. Allahu Akbar. An-naro, an-naro, kita lagi sholat rumah kebakaran, kira-kira berhenti nggak sholat? Nggak ada potongan yang nerusin ini, waduh kebakaran, lompat tuh. An-naro sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tuhan, apa Tuhan nggak dengar teriakan kami? Kalau rumah Tuhan kebakaran, faqala laqad alhatni narun ukhra. Laqad alhatni narun ukhra, sesungguhnya telah membuat aku lupa, membuat aku tidak tahu, membuat aku tidak ingat, karena telah melalaikan aku, telah membuatku kesibukan dengan api yang lainnya. Apa narun ukhra? Kebayang sama saya gejolak api neraka sehingga api itu nggak ada artinya. Laqad alhatni narun ukhra, sungguh telah melalaikan aku dari api dunia dengan api gejolak api neraka. Kebayang api neraka sampai api dunia enggak? Kita mah api neraka wan naru asyaddu haram. Jadi kalau sehari-hari kita nih panas kan 38 derajat kita nih. Saya hitung dari kemarin sampai tadi 38 derajat panasnya. Wan naru asyaddu haram. Api lebih panas lagi. Kayaknya kalau kita pulang nih sendal kita nggak ada, udah nyeker aja udah. Ya jangan nyari sendal gue, siapa yang ngambil nih, jangan nyari barang hilang di masjid. Ya kalau Masjidil Haram kita turun keluar, ya sendal udah nggak ada tuh, dikeruk sama mobil ya buang. Pulang panas nggak apa-apa dah. Itu baru panas dunia. Makanya kalau siang lagi blep itu kata para ulama itu jendela neraka lagi kebuka tuh, blep itu baru hembusannya tuh, blep. Ya Pak, saya nggak dengar apa-apa, saya nggak tahu ada kebakaran karena saya telah dibuat lupa oleh gejolak api neraka. Fala ilaja li ihdarihi illa sarfal himmati ila sholati. Fala, maka tidak ada ilaja, hal yang bisa mengatasi, mengobati ya al-ilaj itu ada al-ilaj mengobati, al-ilaju al-wiqayatu khairum minal ilaj ya. Tindakan preventif itu lebih baik daripada mengobati, ilaj ya. Fala ilaja, maka tidak ada ilaj, pengobatan, cara mengobati, illa li ihdarihi, untuk menghadirkan hati, illa kecuali sorfal himmati, memalingkan, al himmati bisa tekad, memalingkan tekad, ila sholati, kepada sholat. Jadi sebetulnya kita kalau mau sholat itu bertekad untuk sholat apa kagak gitu. Makanya bukan sekedar aja Allahu Akbar, bukan sampai ngangkatnya, boleh itu sampai 7 harokat. Allahu Akbar ya, sampai boleh Allahu Akbar, saking betul-betul kita ingin tanamkan kebesaran Allah. Kali silakan Allahu Akbar, rasanya nggak menghadirkan itu Allahu Akbar. Begitu ulama
Jadi sorful himmah, memalingkan tekad kita. Jadi kalau mau sholat, benar-benar mau sholat, ya tekad untuk mengerjakan sholat, bukan sekedar aja masuk Allahumma aftah abwaab rahmatik bi rahmatika ya kaki kanan duluan, aftah li abwaab rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin, maju depan. Ya, hindarkan gambar-gambar untuk khusyuk. Makanya ulama banyak cocok kayak begini nih. Ya, usahakan sajadahnya juga nggak usah ada gambar-gambar tuh, polos saja tuh kalau yang beli nanti kalau sarapan nih, ya nggak usah ada gambar-gambar menara masjid, ganggu juga tuh. Ya Allah, ini masjid cakep amat menaranya, gue belum rapi-rapi. Mungkin nggak begitu? Mungkin nggak? Ya Allah, cakep tinggi banget menaranya, kita jadi sarang burung. Ya, yang polos-polos saja, yang mangkusah kan khilafiyah, memang ulama itu kaligrafi khilafiyah dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran Nawawi. Ya, banyak ulama sepakat polos gitu. Ya, sebab kalau tulisan-tulisan itu bisa mengganggu kekhusyuan. Itu termasuk di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan banyak kaligrafi. Meskipun kaligrafi, kalau orang yang kagak tahu apa itu ayat, nggak paham ayat, ini tulisan cakep amat ya. Makanya kalau polos begini, ini banyak ulama setuju polos kayak gini. Nah, nanti sarapannya sejadahnya polos juga, yang hijau jangan yang merah ya, ganti merah. Minas syajaril akhdar yang hijau ya, bagus hijau aja. Sejadahnya apa sih? Karpet. Iya, alhamdulillah. Kalau merah nggak mau ngajar gua. Fala ilaja, maka tidak ada ilaja yang bisa mengobati, ilaj mengatasi li ihdarihi, untuk menghadirkan hati, illa kecuali sarfal himmah, memalingkan tekad ila sholati, kepada sholat. Jadi bersih bertekad. Kalau tekad begini kan, betul nggak? Ya, saya bertekad untuk sholat. Wansiraful himmati yaqwa wa yad'ufu bihasabi quwwatil imani bil akhirati wa ihtiqarid dunya. Wansiraful himmah, dan pengalihan tekad, insiraf. Wansiraful himmati, dan berpalingnya tekad, yakwa ada kuat, wa yad'ufu dan ada melemah, bihasabi dengan seukuran, quwwatil imani kekuatan iman, bil akhirati terhadap akhirat, wahtiqarid dunya dan memandang rendah akan dunia. Tuh, kita bisa memalingkan tekad kita itu kuat dan lemahnya dengan seukuran kuatnya iman terhadap akhirat, wahtiqarid dunya dan memandang hina dunia. Makanya disebut dunia dunuun dan daniun. Dunia kan begitu. Kenapa disebut dunia? Dunuun dekat, singkat, pendek. Daniun hina. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, innama khuliqta lil akhirah ya ibna adam, kata Allah, innama khuliqta lil akhirati, wahai anak Adam, kata Allah, innama khuliqta, bahwasanya engkau tercipta, lil akhirati, untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ngeliwatin doang kita nih, cuma ngeliwatin. Bakal mati nggak? Itu terbukti. Kalau kita diciptakan untuk dunia, nggak boleh ada mati. Kenapa kita diciptakan untuk akhirat? Salah satunya ada kematian. Dunia 950 tahun umur,
masih belum bisa mengejar dengan 1 hari di akhirat. Jadi 1 hari akhirat itu masih lebih berharga, masih lebih panjang ketimbang 950 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddu. Pada 1 harinya di akhirat itu, fi yaumin kana miqdaruhu, bahwasanya ukurannya kata Allah ya, fi yaumin kan alfa sanatin mimma ta'uddu, itu ukurannya seperti 1000 tahun menurut hitungan kita dunia. Jadi kalau orang umurnya 950 tahun panjang nggak? Ya panjang, 9 abad setengah lebih. Sama akhirat belum bisa sama, itu masih kurang 50 tahun. Karena 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Makanya wansiraful himmati, dan pengalihan himmah tekad, yaqwa ada menguat, wa yad'ufu dan ada melemah, bihasabi dengan seukuran quwwatil imani, kekuatan iman bil akhirah. Jadi kalau kuat tekad kita untuk akhirat, itu bisa kita memalingkan urusan-urusan dunia. Dalam hadis kan hajat kita cuma 30 untuk dunia, akhirat 70. Jadi hajat akhirat sama hajat dunia banyakan mana? Akhirat 70, nggak ada setengahnya. Makanya benar, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita dipilihkan yang khair, kita dipilihkan yang khair, yang lebih baik. Saya milih yang baik, dunia nggak baik, makanya disebut dunia. Dunuun dekat singkat, daniun hina, maka disebutlah dunia. Bahkan dibaca dunayya ya, innamad dunayya kata ulama. Yang namanya dunayya atau dunia dekat singkat, dunuun yang kedua hina. Jadi dunia asalnya dunuun, dunia asalnya daniun. Bahkan Imam Syafi'i lebih tegas lagi, dunia itu daging bangke kata beliau, daging bangke ya, wahia jifatun mustahilatun alaiha kilabuha. Wahia dan dia, maksudnya dunia, jifatun adalah daging bangke, mustahilatun yang mustahil engkau dapatkan, alaiha kilabuha di atasnya ada anjing-anjing malamnya, himmahunna ijtidhabuha yang tekad keinginan anjing-anjing menggerogoti menyeret-nyeret bangke. Jadi dunia itu kata Imam Syafi'i daging bangke yang lagi digigitin serigala malam. Jadi orang yang berebut dunia lagi berebut apa? Yang berebut dunia lagi berebut bangke. Sama siapa berebutnya? Sama anjing. Ya ibu gitu, main tarik-tarikan sama anjing. Kita main tarik-tarikan pala kambing sama teman kita juga, ya Allah dia main berebut pala kambing itu kemarin kurban ya. Kambing 50, palanya berapa? Kambing 50, palanya 50 kalau belum dipotong. Udah dipotong malah lain urusan. Kambing sebelum dipotong palanya 50, yang kambingnya 50, kalau udah dipotong palanya bisa jadi 45. Yang 5 kemana? Kemana? Jinasir, lu kan yang motong. Gue yang motong, gue tahu kambing 50 mah palanya 50 bego. Nah kalau nggak ada palanya gue kagak potong. Lo tadi 50 kambing, lo palanya gue kagak tahu yang 5 kemana.
rupanya diumpetin di bedung. Tuh, berebut dunia, berebut daging bangke. Berebutnya sama siapa? Anjing. Udah yang direbut-rebut daging bangke, berebutnya sama in kunta tajtanibha kunta saliman li ahliha. In kunta tajtanibha, jikalau engkau menjauhinya, nggak mau berebut, kunta saliman li ahliha, kau bakal selamat dari pemiliknya. Orang yang punya daging bangke itu anjing, kalau engkau jauhi engkau selamat dari pemilik. Wa in kunta tajtanibha kunta saliman li ahliha, kata Imam Syafi'i. Tapi wa in kunta tajtadibha naza'atka kilabuha. Wa in kunta, jadi kalau engkau tajtadibha, ikut nyeret-nyeret, gigit-gigit, ya, naza'atka kilabuha, mencabut nyawamu oleh anjing-anjing malam itu. Kata serigala, daripada gua makan daging bangke, mendingan ini yang gua makan dagingnya masih seger, darahnya masih, kita nggak dapat, bakal jadi korban. Kata serigala, ngapain kita begigitin daging bangke, ini aja orang nih udah punya gua, lu ambil, udah gua makan lu gitu. Enakan daging lu masih naza'atka, jadi rugi. Makanya kata Allah, ya bena adama innama khuliqta lil akhirah. Ya, kita itu diciptakan untuk akhirat. Buktinya ada kematian. Kalau kita bukan untuk akhirat, tidak diciptakan kematian. Dikasih walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dunia wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa sama dunia lagi. Dunia jangan lupa, tapi ingat wabtaghi, tuntut akhirat. Ini disebutin. Ini mah belajar tasawuf begini, nggak apa-apa. Ya, begini mah supaya yang serakah, yang curang, yang zalim, yang khianat, ya, biar pada sadar. Bukan ngajarin, ini buat saya juga. Wahtiqarid dunya, memandang hakir, ihtiqar, merendahkan, menghinakan dunia. Ya, dekat, ngapa ngambil yang dekat, yang jauh? Ngapa ngambil yang hina? Ambil yang khair, yang lebih baik. Balal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Lebih baik, dua lagi, lebih baik dan lebih kekal. Ya, khairu wa abqa, khairun lebih baik, abqa lebih kekal. Kalau di dunia kullu man 'alaiha fan. Ini bapak-bapak yang tua dulu kan muda, betul, fana tuh. Ya, yang tua-tua nih kan dulu muda. Apa bisa bertahan muda? Kullu man 'alaiha fana. Orang dulu masih muda ganteng, udah tua mah nggak dibilang ganteng, masih ada ya bekas gantengnya. Dulu ganteng, udah tua dibilang apa? Masih ada ya bekas, bukan ganteng lagi tapi bekas ganteng. Kalau bekas di mana? Taman Puring. Ini betul nggak? Anu gua hilang soalnya Taman Puring kali-kali aja dulu pasar rumput, Taman Puring. Nggak di etalase. Ini mah udah kelas Taman Puring semua. Iya, kenapa kita pilih yang fana? Pada Allah firman khairu wa abqa. Insyaallah nanti dibikin muda kan. Dibikin muda. Beliau usianya 70, nanti di surga kan 33. Nyisir lagi. Iya kan? Iya, balik muda 33 umur Nabi Isa alaihissalam. Sekarang kan gak ganteng, nanti dibikin ganteng seperti gantengnya Nabi Yusuf. Sekarang kan suaranya sember, suaranya tadi bikin merdu seperti suaranya Nabi Daud alaihissalam. Ya,
Akhlaknya barangkali nggak nanti dibikin akhlaknya akhlak Rasul. Tuh penghuni sorga mulainya begitu, tingginya tinggi Nabi Adam, ya, situ nadhiraan 60 hasta, tingginya 60 hasta, ya, 60 hasta. Hasta sih, kalau 60 kali begini 35 meter berarti 30 menara kita berapa? Hah? 35, ya turun dikit setinggi itu tuh. Allahu Akbar. Ya penghuni surga gitu. Ya, masa penghuni cebol tinggi 30 meter, bininya 30 meter juga, no setelan. Gantengnya ganteng Nabi Yusuf, Masya Allah, udah tinggi ganteng. Itu orang udah tinggi ganteng lagi, cakep nggak? Udah hitam, belok, lengar, pendek. Ya, suaranya merdu, suara Nabi, dan akhlaknya akhlak Rasul, umurnya umur Nabi, kumpul semua. Itu khairu wa ab, lebih baik dan lebih kekal. Maka di sini sebut ini ihtiqar di dunia. Kalau kita pengen bagus sholat kita, pandang dunia itu rendahin. Satu tuh kekuatan iman kita terhadap akhirat. Yang kedua, pandang jadikan dunia itu hakirat, rendahin. Betul. Ya, makanya dunia kata ulama di tangan aja. Dunia di tangan, jangan sampai ke sini. Karena hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Hadis, hubbud dunya, cinta dunia itu ra'su, pangkal awalnya kulli khati'atin, semua dosa. Semua dosa itu berawal dari kata hubbud, karena cinta dunia ra'su kulli khati'atin, pangkal semua terjadinya dosa. Korupsi itu karena hubbud dunia, membunuh itu karena hubbud dunia, zina itu karena hubbud dunia. Maka dunia kata ulama di tangan aja. Orang minta tuh gue kasih. Duit di tangan aja. Duit di mana, Pak? Ada yang duit di tangan? Enggak kan? Di mana? Di kantong, di bank, bawa kasur. Dulu dalam beras taruh tempayan. Di mana? Ini ada cerita orang Pondok Pinang yang saya nggak sebut namanya ya. Ama itu mau anu banget tuh. Itu saking anunya duit dia simpen di kantong semen. Di kantong semen. Saking kagak mau ketahuan sama bininya, manaknya, apalagi sedekah, taruh di kantong semen, ditaruh kantong semen. Lah kantong semennya dijual. Ini based on true story nih Pak. Paham nggak based on true story? Berangkat dari kisah benar. Iya, ditaruh di kantong semen tuh. Saking taruh kantong semen, bininya nggak tahu, lagi nggak tahu, udah dia jual itu kantong semen setumpuk begini. Tukang semen kagak balik lagi, jangan-jangan nggak dagang semen lagi, dagang gede waktu itu udah nilai juta kalau nggak salah. Ya tukang semen nggak balik lagi, rezeki gua dan rezeki pala lu. Udah, jadi kalau orang mau minta kita kasih. Makanya kalau udah masuk ke sini, kedua masuk sini ngomong juga beda. Lu mau duit gua, lu mau langkain dulu mayat gua, betul nggak? Iya. Itu kalau udah masuk ke sini, makanya ada bahasa langkain dulu mayat gua, karena udah sampai kemana? Nah, kalau jabatan udah sampai ke sini, iya boleh langkain dulu mayat gua, begitu. Tapi kalau sekedar nggak ada ngomongan langkain, tuh kalau mau lepas saja, bukan milik gua dan ambil. Ya. Saya kalau ngajar tuh banyak cerita, tapi betul ada hikmah. Ada aki-aki seukuran umur 80. Emang dari muda macul nanem gitu ya. Ceritanya riwayat nanem paya. Pun paya kalau lagi segini kan lagi enak-enak dilihatnya ya. Betul nggak? Kalau tinggi udah nggak enak. Pun paya segini nih, apalagi udah berbuah. Segini udah berbuah, masya Allah sepanjang.
Baru sono pun paya, tingginya rata tuh, insyaallah buahnya banyak. Dilalah hari itu ada orang keboknya terlepas, belum dikasih makan. 3 keboknya masuk ke kebun paya ini. Masya Allah, itu kebok 3 belum diempanin sama yang punya, terlepas dari kandangnya masuk ke perkebunan paya. Habis gerumpung, Pak. Gerumpung sampai buah-buahnya habis, tuh gerumpung makan. Ya lapar. Bapak kalau lapar kan begitu tuh. Iya, lihat kalau mulu dan makannya. Udah habis gerumpung. Ini aki-aki dikabarin, Kong, no pun paya lihat di kebun. Ada apa sih Neng, rame amat. Lihat Kong, pun paya no. Ada apa? Habis no dimakan kebok. Ini aki-aki, ya nggak apa-apa, namanya juga kebok. Namanya juga kebok, nggak ada otaknya, biarin aja dah. Yaudah pokoknya lihat dulu dah Kong, dah lihat dulu. Kalau ukuran kita, kebok siapa itu? Betul nggak kira-kira? Kebok siapa itu? Udah Kong dah. Yang penting Kong lihat dulu tuh pun tanam kebok gimana, tanaman paya gitu. Lah ini yang ngadu ini provokator Pak. Gosoknya pinter banget. Ya, emang nggak bawa golok Kong? Bawa golok, bawa golok. Ya udah gue bawa golok. Nah dia bawa golok, Udah sampai ke kebunnya. Dia lihat, subhanallah, cakep, kenyang kali ini kebo ya. Kenyang nih kali kebo, belum diempanin memang punyanya. Kong, emang begitu ngomong, cari yang punya kebo. Lah kalau gue nyari punya kebo, emang salah yang punya kebo. Gue yakin yang punya kebo juga nggak mau kebonya terlepas ke sini. Betul nggak? Iya, tanyain yang punya kebo, apain kek? Enggak, bukan salah dia, salah kebonya. Lah kalau gue omelin kebo, bego lagi gue sama kebo diomelin. Akhirnya dicabut goloknya. Oh ini provokator, nah dicabut, dicabut. Itu yang gerumpung Pak, dari dia ratain, tes rata semua. Subhanallah, Rabbuna Karim, Tuhan kita tuh maha pemurah, maha. Digerumpungin itu pun paya, ya Allah, tumbuhnya dari cuma 1 pucuk, tumbuh itu sampai 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atun habba. Tumbuh itu mentik di cabang, masing-masing cabang pepayanya banyak Pak. Ya Allah, buktikan benar tuh keredoannya menerima takdir musibah. Tumbuh 1 pohon, mentik lagi 5, ada yang 6, ada yang 7, masing-masing mentikan itu berbuah payanya. Sampai setelah musibah itu panen payanya 10 kali lipat dari panen paya biasa. Coba kalau dia marah sama yang punya kebo, berantem nggak? Berantem, bisa jadi pertumpahan darah. Yang punya kebo juga membela, lu gue kagak tahu, lu bego, kandangin, empanin. Ya emang belum sempat gue empanin, terlepas takdir. Udah ditebasin, subhanallah, panennya Pak 10 kali lipat dari panen biasa. Itu mestinya ada dalam benak kita tuh model kayak gitu. Saya mobil mau ngajar Ustaz, mau ngajar dari Tanah Abang, mau ngajar ke Tanjung Priuk. Lah kita lagi enak-enak di mobil, lah dihantam dari belakang, jebret aja, lah penyok, berhenti dah. Saya nggak turun, saya suruh turun nyopir, lihat aja Pak, datang lagi, nyeblok Ustaz. Ya coba tanya urusannya bagaimana gitu. Ngomong nggak tuntas. Padahal kita yang ditabrak, betul ya, yang ditabrak kita, dia kan nabrak. Kita kagak ngerem,
rupanya dia metik lupa, salah nginjak. Iya, saya turun. Gimana? Yang nyupir udah tua, Grand car. Kayak mau nangis saya. Ini gimana Pak? Ya Allah, saya mohon maaf banget. Kata mohon maaf dah. Terserah Bapak mau apa dah. Saya ada kepikiran, ya minta ganti. Gue mobil gue bagus tadi, mau nyeblok begini. Udah. Sampai sebentar Pak, saya ke mobil dulu kata dia. Ini ada duit segini Pak, duit setoran. Kalau Bapak mau ambil silakan. Saya sedih-sedihnya ada. Udah dah. Nah, makasih dah ya, biar saya redo dah. Ya, tolong doain nanti biar Allah ganti. Loh, kalau menurut ukuran akal Pak, saya mau ngajar dari Tenabang Al-Makmur mau ngajar ke Pelumpang. Kan dari taruhlah minal jannah ilal jannah, kan begitu kira-kira ya. Ya kan mau ngajar, kecuali mau nonton dangdut tabrak orang. Ini udah mau ngajar. Ya udahlah. Saya bilang takdir. Dia mau ganti. Ini Pak, ini duit setoran saya dari pagi. Ya kalau Bapak mau ambil nggak apa, nanti saya ngomong dan punya mobil buat ganti. Saya ikhlasin, saya rela. Ya alhamdulillah Allah ganti. Allah ganti. Saya nggak sebut dah nilainya, Allah ganti. Ntar kalau saya sebut pada minta lagi. Kan nggak boleh aja denger duit. Lu ngapain sini? Main aja Bang. Enggak, ngapain? Enggak. Gue denger Abang punya duit. uang dengar. Baik, itu bumbu aja, dikit lagi nih. Mau tahlilan. Baris lagi ya. Famata ra'aita qalbaka. Famata maka kapan-kapan ra'aita engkau ada melihat qalbaka hatimu la yahduru tidak hadir fis sholati di dalam sholat. Kapan-kapan engkau ada melihat hatimu tidak hadir di dalam sholat. Hati kita kemana? Mana-mana. Kata beliau, fa'lam maka ketahuilah olehmu anna sababahu sesungguhnya sebabnya. Sebab hati tidak hadir apa? Du'ful imani, lemahnya iman. Berarti lemah iman kita. Kalau hadir itu kuat iman. Kalau tidak hadir hati di dalam sholat, itu sebabnya katanya du'ful iman, lemahnya iman kita. Maka fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah engkau fi taqwiyatihi, di dalam menguatkannya, menguatkan iman. Terus kalau saya latihan nih, berusaha sholat awal waktu gitu. Allahu Akbar, sambil nunggu-nunggu tuh kita wudhu. Udah wudhu kita kasih sater nih, kalau biasa nih batas bersibuk-sibuk dengan itu. Udah rapi, nanti sibuk-sibuk dengan qobliyah ya, terus qomat kita sholat, habis sholat nanti ba'diyah. Itu tuh proses penguatan iman. Sebab kalau tidak didasari kayak begitu susah. Ibarat golok pengen tajam mesti diapain? Ngasah. Jadi sholat 5 waktu itu ngasah. Ngasah biar jangan pudul, orang Betawi bilang, tumpul. Nah, tajam. Kalau iman yang tajam itu cepat tersentuh. Rokik. Iman yang halus itu cepat tersentuh. Ya, kalau dengar orang susah, ya Allah, sedih dia. Kalau panggilan azan, Allahu Akbar, segera. Itu kita nggak dipaksa. Udah, itu aja, refleks aja tuh. Udah wudhu, udah rapi, jalan aja, jalan. Ringan sebetulnya. Yang menjadi berat kalau kita masih memandang mulia ya, padahal tadi wahtiqarid dunya, pandang rendah, pandang hina dunia. Kita makan jadi tai, Pak, betul? Kita makan jadi tai, itu yang halal. Yang halal kita makan jadi tai, yang haram kita makan jadi tai juga.
Jadi buat apa yang kita makan bakal jadi tai? Cara memperolehnya dengan yang halal. Yang halal kata ulama 99 pintu, yang haram 1 pintu. Yang 1 pintu dia dongkrak-dongkrak. Padahal yang halal ada berapa? Lebih banyak. Kenapa kok orang milih yang 1 pintu yang haram padahal yang halal ada 90? Jadi masih terlalu banyak yang halal, yang haram sedikit. Makanya dalam Al-Quran yang disebut yang haram-haram saja. Loh kok nggak yang halal? Kalau yang disebut yang halal kebanyakan Al-Quran jadinya. Maka yang haram hurrimat alaikum, ya kan, ada hurrimat alaikum, terus ada yang diharamkan disebut. Berarti di luar itu semuanya. Kalau Allah menyebut yang haram-haram saja, kenapa? Oh, berarti fasilitas yang halal lebih banyak. Kenapa tidak yang halal? Kalau disebut yang halal kebanyakan. Maka dikasih ini aja nih yang haram, di luar itu berarti itu dia kata ulama. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' nafsin la tashba qalbin la yakhsha wa 'ain la yusma wa na'udzubika min tilkal arba'. Allahumma qadaita lana min amrin faj'al 'aqibata rusdi arhamar rahimin. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.